Audio Jungle. Shalom remaja GBKP. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, nanti kalau kakak bilang apa kabarnya hari ini, kita jawab. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sama-sama sama kakak ya. Sekali lagi kita ulangi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Oke, hari ini kita akan berkebaktian bersama di GBKP Runggun Batu Layang Klasis Sibolangit bersama kakak Evi Ginting, dan ini teman kalian Arabella Gracia dan Messi Dawi ini kita. oke, kita juga ditemani oleh abang musik kita, abang Melody Nathanael Ginting. Sudah siap memuji nama Tuhan hari ini? Siap. Oke, kita akan memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, kita akan bangkit berdiri memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita, semua anak remaja GBKP, kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami naikkan puji dan syukur kami Tuhan kehadiran-Mu. Kami merasakan sukacita yang datangnya daripada Tuhan saja. Terus untuk pagi hari ini Tuhan, kami bersukacita Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh menikmati firman-Mu di hari itu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami Bapa, supaya boleh ibadah kami ini berjalan dengan baik, seluruh dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk setiap anak remaja GBKP Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini Bapa, dari dimanapun mereka Tuhan, sekiranya mereka yang mendengar Bapa, boleh untuk hari ini mendapatkan firman Tuhan menjadi bekal mereka Bapa untuk bersetia kepada Tuhan. Bapa, walaupun kami melakukan kegiatan kami hari ini Bapa secara virtual, tapi Tuhan tetap memberkati supaya boleh sekiranya ibadah ini berjalan sesuai dengan firman saja. Pengertian kami ini Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Anak remaja GBKP kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi hari ini harinya Tuhan.
Dia bernyanyi lagunya Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita akan memasuki doa kita. Kita bernyanyi Kusiapkan Hatiku. Segala puji dan hormat hanya kepada Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Karena Ia yang menjadikan dunia ini dan isinya, Ia yang mempunyai kita dan tetap memelihara kita. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah yang kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus kiranya beserta kita sekalian. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.
orang benar. Kita akan bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi firman-Mu berita bagi kami. Efesus 5 ayat 1-13. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itulah jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan hidupnya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana patutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya lah ucapkan syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Mereka dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujian apa yang keberkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari ini Tuhan masih menemani kami hingga hari ini Tuhan.
masih mampu memuji nama Tuhan. Kami merasakan kasih Tuhan itu melalui pujian-pujian yang telah kami berikan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan meskipun melalui virtual, tapi kami percaya maka Tuhan masih tetap ada di dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati kakak detaser kami yang menyampaikan firman Tuhan, agar melalui Roh Kudus Tuhan, firman Tuhan sampai kepada kami dan kami bisa melakukannya. Berkata-katalah Tuhan Yesus melalui diri kami. Fokuskan kami agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Iya, kita bersyukur sekali hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berkebaktian minggu. Coba kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Mari kita buka. Pastinya di depan anak KKR semua sudah ada buku ataupun Alkitab kita ya. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Mari kita baca dalam hati kita. Kak Detaser yang buat suaranya. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Begini firman Tuhan. Anak-anak Allah, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapuskan segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Sampai di sini firman Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap anak KKR. Nah, hari ini firman Tuhan yang ada di dalam kitab di tanggal 27 Juni ini adalah judulnya Anak-anak Allah. Kalau Kak Detaser tanya, siapa mau di sini dikatakan anak-anak Allah? Coba tunjuk tangan kita dari rumah pun nggak apa-apa. Oke, pasti Kak Detaser yakin kalau kamu semua tunjuk tangan kalau dibilang kita anak-anak Allah. Tapi kalau Kak Detaser bilang, siapa di sini mau menjadi anak-anak iblis atau anak-anak setan? Siapa yang tunjuk tangan? Siapa? Oke, tentunya nggak ada ya. Nggak ada yang mau jadi anak-anak iblis. Tapi kalau ditanya tadi siapa yang mau jadi anak-anak Allah, pasti semua dia
lebih baik dibilang anak-anak Allah daripada anak-anak iblis? Ya, tahu kita kan, sama-sama tahu kita lebih baik kita bersama anak-anak Allah daripada anak-anak iblis. Nah, anak-anak Allah ada ditunjukkan Allah tentang kebaikan, tentang kasih sayang, tentang keperluan kita yang telah diberikan Tuhan. Di situ kita bisa lihat bahwa anak-anak Allah itu penuh dengan kekelengan Tuhan. Tapi kalau anak-anak iblis apa ya yang bisa kita lihat? Di situ banyak kejahatan, di situ banyak dosa. Biasanya iblis apa pekerjaannya yuk? Yang kita tahu sama-sama pekerjaan iblis adalah menggoda. Hei, sini Min, gak usah gereja. Gitu kata iblis kan? Kamu lawan aja Mama Du, lawan aja Bapak Du, lawan aja Guru Du. Gitu tugas iblis, sehingga kita dibawa ke dalam dosa. Itu makanya kita anak KKR mana mau menjadi anak iblis, enggak kan? Mana mau kita anak iblis ya? Kita mau menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Nah, anak-anak KKR atau anak-anak remaja ada satu cerita, dua anak. Anak yang pertama namanya A, si A. Ada nama yang kedua namanya si B. Pada suatu hari, anak si A ini dia melihat situasi sekarang, situasi COVID. Terus datang kata gurunya, "Nakku, anak-anak remaja, kita nggak bisa gereja. Jadi kita nggak usah gereja di gereja kita, tapi kita melalui virtual. HP kalian ada kan?" katanya. Datang si A dan si B mengatakan, "Ada guru," katanya. Si dua ini yang A dan B, dia rajin sekali bergereja, rajin kali dia PA. Tapi si dua ini terlihat imannya ketika corona. Si A ketika dibilang gurunya, kita secara virtual, dia semangat. Ya Tuhan, meskipun gak bisa di gereja, aku minta pakai sama mamaku biar kami bisa anak KKR mendengarkan firman Tuhan. Itu kata si A. Oleh karena itu setiap hari Minggu bukanya HP-nya. Tapi datang si B, malas lah kalau nggak datang ke gereja, nggak seru. HP-ku mending untuk bermain game, mending untuk VC-an sama teman-temanku sekolah, katanya. Nah, awalnya yang A dan B, dia semakin semangat di dalam kehidupannya, semangat dalam KKR, kebaktian, PA semua diikutinya. Tapi terlihat di zaman-zaman corona ini, yang B malas, yang A tidak. Nah, coba kita pilih, yang mana anak-anak Allah? Yang A atau B? Yang B? Yang A. Kalau anak iblis siapa? Yang B. Yang B itu terlihat waktu corona dia nggak semangat, dia mending VC-an, dia mending chattingan, dia mending main game di rumahnya. Tentu anak-anak remaja se-GBKP tentunya mau seperti anak KKR atau anak remaja yang A tadi. Teman-teman, ada 3 pesan di hari ini disampaikan Yohanes kepada kita. Coba ikuti Kak Detasar ya. Kata Yohanes pertama, satu, kita anak-anak Allah. Yang kedua, kata Yohanes, jika kita anak-anak Allah, kita akan merubah sikap. Yang ketiga, kata Yohanes, kita ketika sudah berubah
sudah berubah, siapapun tidak ada yang bisa mempengaruhi kita. Nah, anak-anak KKR, remaja, 3 hal pesan Alkitab hari ini mau katakan. Yang pertama, kamu semua itu anak-anak Allah. Identitas kita anak-anak Allah. Harus bersifat seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 tadi. Apa katakannya? Di situ ditunjukkan kita sebagai anak-anak terang. Kayak mana anak-anak terang? Anak-anak terang itu melakukan semua dengan baik. Tidak ada dengan alasan untuk egois. Ya, aku karena ada temanku di situ rajin aku gereja. Tidak ada. Tapi ketika kita dibilang anak-anak Allah, lah aku kan anak-anak Allah, harus rajin gereja, harus rajin PA, harus rajin untuk bervirtual di dalam situasi yang sekarang. Yang kedua, apa tadi katakannya? Kata Yohanes, kita harus merubah sikap. Nah, anak-anak KKR, pasti kita percaya ya, kita tidak luput dari dosa. Pasti pernah kita melakukan dosa. Satu aja di dalam hidup kita, selama hidup kita mungkin ada ya, entah nggak sengaja itu kita melawan orang tua kita, entah nggak sengaja kita bilang Tuhan males gereja. Mulai hari ini Tuhan mau bilang apa? Kata Yohanes, kita harus merubah sikap kita lebih baik, bukan lebih buruk, lebih baik. Nah, yang ketiga, yang terakhir, apa kata Yohanes? Kita harus tidak terpengaruh oleh zaman situasi. Mungkin entah pernah kita mendengarkan, bisa juga kita terpengaruhi oleh zaman. Kayak cerita yang A dan B tadi. Karena zaman corona, dia bermalas. Nah, anak KKR hari ini Yohanes mau bilang apa? Kita jangan dipengaruhi oleh zaman. Jangan dipengaruhi oleh ego kita juga. Ego kita misalnya, ya temanku itu, ya kan guru, dia nggak banyak uangnya, nggak ada HP Androidnya. Oleh karena itu aku nggak mau lah dekat sama dia. Guru, aku jangan satukan sama dia. Jangan satukan aku sama dia, nggak enak diajak cerita. Kata Yohanes, hari ini kita tidak boleh terpengaruh. Nanti ada lagu kita ini berbeda, tapi satu katanya. Nah, itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita nggak boleh mandang sebelah mata, tapi kita harus menyamakan semua teman-teman kita. Ada teman kita yang satu yang datang, kita senyum. Ada teman kita yang kedua datang, kita senyum. Kita ramah, kita melakukan sama sikap kita. Nah, oleh karena itu, mari semua kita anak-anak KKR bersemangat untuk menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Anak-anak Allah akan melakukan terang. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami melalui tema anak-anak Allah. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami ini adalah anak-anak Allah yang harus kami perlihatkan melalui sikap hidup kami. Bantu kami Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu supaya kami mampu melakukan firman Tuhan. Jauhkan kepada kami pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Berikan kami kekuatan yang luar biasa agar kami bisa menjadi anak-anak Allah. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita berikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita angkat pujian
sambil kita memberikan persembahan kita bernyanyi melalui kitab Denden kita nomor 343 ayat yang pertama saja. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami ini sehingga kami layak untuk memberikan persembahan kepadamu? Seluruh jiwa, raga, dan semua yang ada pada kami berasal dari Tuhan. Karena itu, sebagai tanda ucapan syukur, kami memberikan persembahan ini kepadamu. Terimalah ini sebagai persembahan yang baik, yang harum, yang menyenangkan hatimu Tuhan. Jadikanlah persembahan ini berguna dalam pelayanan kasih. Ajarlah kami lebih lagi mampu memberi persembahan dengan baik dan benar. Bapa di surga, hari ini juga kami mau berdoa untuk KKR SGBKP, terkhusus untuk anak-anak dan remaja SGBKP. Tuhan berikan kami tetap semangat setiap harinya, semangat yang baru, agar kami bisa tetap semangat melakukan apa yang Tuhan inginkan melalui firman Tuhan. Kami tidak malas melakukan ibadah kami, meskipun masih melalui virtual. Kami yakin dan percaya Tuhan, di kondisi yang sekarang ini, Tuhan menguji kami, Tuhan membentuk kami. Siapa kami yang menjadi anak-anak Allah? Siapa kami yang lari dari anak-anak Allah? Kuatkan kami, berikan kami tenaga firman Tuhan dari Roh Kudus saja, agar kami bisa memilah-milah, membedakan apa yang baik dan benar selaku kami anak-anak Allah. Berikan kesehatan kepada kami semua anak-anak remaja. Begitu juga Tuhan kepada semua orang tua kami juga yang ada di dalam keluarga kami, SGBKP, bahkan seluruh dunia. Tuhan yang memberikan kesehatan. Kami terkhusus mau berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang sakit atau yang sedang terdampar virus. Bapa di surga, kami yakin dan percaya ketika kami sedang sakit, ketika anak-anak KKR, ketika
jemaat Tuhan terdampar virus, Tuhan tidak meninggalkan kami. Tetap temani teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang terdampar virus corona, agar melalui obat, melalui tenaga medis, melalui usaha untuk bisa memulihkan kesembuhan teman-teman kami, saudara-saudara kami, bisa menerima pemulihan dari Tuhan saja. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir di virtual ini. Entah teman-teman kami yang sedang malas atau tidak ada pakainya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus tetap menemani teman-teman kami yang mengajak teman-teman kami dari hati yang terkecilnya, agar di minggu sekali lagi kami bisa mendengarkan firman Tuhan melalui virtual ini. Kami mau berdoa juga Tuhan, melalui situasi ini kami tidak berlatih-latih, tidak putus asa untuk mendoakan situasi kami. Harapan kami corona pergi, tapi menurut seizin Tuhan, jika Tuhan masih menginginkan agar situasi ini lebih dikuatkan lagi, biarlah kami pun sebagai anak-anak Allah bisa tetap kuat dalam Tuhan saja. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk seluruh anak-anak KKR Tuhan dimanapun berada, yang sudah melakukan ibadah, yang belum melakukan ibadah, Tuhan tetap yang memberikan semangat baru. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Biarlah apapun yang kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan aja. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa syafaat dan doa persembahan kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. Oke, mari kita bernyanyi untuk menutup ibadah kita hari ini. Diriku dan dirimu berbeda.
berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima